Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Fitria, NIM 10118101101. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal UAS mata kuliah Strategi Operasi dan Rantai Pasok. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dengan tipe soal A. Yang pertama, yakni jawabannya adalah salah, yang kedua benar, dan yang ketiga adalah salah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari soal tipe B. Yang nomor 4, pilihan desain untuk jaringan transportasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, jaringan pengiriman langsung ke tujuan tunggal, di mana dengan jaringan pengiriman langsung ke satu opsi tujuan, pembeli menyusun jaringan transportasi sehingga semua pengiriman datang langsung dari setiap pemasok ke setiap lokasi pembeli. Yang kedua, pengiriman langsung dengan milk runs. Milk runs adalah rute di mana truk mengirimkan produk dari suatu pemasok ke beberapa pengecer atau pergi ke beberapa pemasok ke suatu lokasi pembeli. Yang ketiga, semua pengiriman melalui pusat distribusi menengah dengan menyimpan, di mana produk dikirim dari pemasok ke pusat distribusi pusat, di mana produk itu disimpan hingga dibutuhkan oleh pembeli ketika dikirim ke setiap lokasi pembeli. Yang keempat, semua pengiriman melalui intermediate transit point dengan road stacking, yakni di mana pemasok mengirim kiriman mereka ke titik transit perantara di mana mereka berlabuh dan dikirim ke lokasi pembeli tanpa menyimpannya. Yang kelima, pengiriman melalui DC menggunakan mikrans, di mana penggunaan cross stacking dan mikrans memungkinkan 7-Eleven Jepang menurunkan biaya transportasinya sambil mengirimkan lot pengisian ulang kecil ke setiap toko. Yang terakhir, yakni yang keenam, di mana jaringan yang disesuaikan, yakni merupakan kombinasi yang sesuai dari opsi sebelumnya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan daya tanggap rantai pasokan. Selanjutnya, jawaban dari nomor 5A, yakni 8 resiko menggunakan pihak ketiga. Yang pertama, prosesnya rusak. Yang kedua, meremehkan biaya koordinasi. Yang ketiga, mengurangi kontak pelanggan atau pemasok. Yang keempat, hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan kekuatan pihak ketiga. Yang kelima, yakni kebocoran data dan informasi sensitif. Yang keenam, kontrak yang tidak efektif. Yang ketujuh, kehilangan visibilitas rantai pasokan. Dan yang kedelapan, yakni dampak reputasi negatif. Untuk jawaban dari pertanyaan 5B, yakni inisiatif untuk mengatasi resiko-resiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosesnya rusak, di mana perusahaan sebaiknya tidak mengalihdayakan fungsi rantai pasokan hanya karena kehilangan kendali proses. Yang kedua, merendahkan biaya koordinasi. Sebaiknya perusahaan tidak pernah meremehkan sebuah biaya. Yang ketiga, yakni mengurangi kontrak atau pemasok. Resiko menggunakan pihak ketiga adalah dapat mengurangi kontrak agar pelanggan atau pemasok waktu itu, yakni perusahaan, disarankan untuk melakukan hubungan yang baik. Yang keempat, yakni hilangnya kemampuan internal, di mana perusahaan diusahakan mempertahankan kemampuan internal meskipun mereka dapat memilih untuk mempertahankan fungsi rantai pasokan. 5. Kebocoran data dan informasi sensitif, di mana perusahaan harus siap berbagi informasi. Sensitifnya yakni untuk memperkuat kemampuan IT perusahaan agar meminimalisir kebocoran data. Yang keenam, kontrak yang tidak efektif, di mana secara signifikan dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Yang ketujuh, kehilangan visibilitas rantai pasokan, yakni memperkenalkan pihak ketiga dapat mengurangi operasi rantai pasokan. Yang kedelapan, dampak reputasi negatif, yakni untuk mengurangi penggunaan pihak ketiga dalam pasokan perusahaan.
Jawaban dari soal 6A, yakni yang pertama, Customer Relationship Management atau CRM adalah proses yang fokus pada interaksi downstream antara perusahaan dengan customer-nya. Yang kedua, Internal Supply Chain Management atau ISCM adalah proses yang fokus pada operasional internal dalam perusahaan. Yang ketiga, Supplier Relationship Management atau SRM adalah proses yang fokus pada interaksi UPS stream antara perusahaan dengan suppliernya. Yang keempat yakni Transaction Management Foundation atau TMF adalah proses makro untuk proses komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Jawaban untuk nomor 6B yakni selain dari ketiga hal di atas diperlukan juga suatu pendukung bagi proses makro yang ada yang disebut dengan Transaction Management Foundation atau TMF. TMF ini adalah terdapat integrasi ERP sistem, infrastruktur software, dan TMF ini sangat penting untuk berfungsinya ketika proses makro dan untuk proses komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 7A, yakni IOQ-nya sebanyak pesanan 53.361 unit. Kemudian untuk nomor 7B, frekuensi pesanan yakni sejumlah 26,2 kali. Selanjutnya jawaban untuk nomor 8A yakni safety inventory sebesar 200. Kemudian yang B, cycle inventory sebesar 1000 dan yang C, average inventory sebesar 1200 dan average flow time sebesar 2,4 weeks. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.